Kisah epik ini bermula saat sirina bahaya bergema di penjuru kota Liang. Serangan luar biasa datang mendadak, memaksa semua warga berlindung, mencari tempat aman. Kembali ke masa kini, tepatnya di Akademi Menengah Nomor 1 Liang. Seorang guru menegaskan, masuk ke kelas Hongji adalah kunci mutlak menjadi satria elit. Ujian masuknya mengikuti standar nasional, dengan total nilai 750 poin, beliau memberi peringatan keras. Hanya 10 murid terbaik yang berhak masuk, dan ujian teori akan segera dimulai. Sang tokoh utama kita, pemuda bersemangat bernama Cendu, tersenyum membayangkan impian satrianya kini ada di depan mata. Ia teringat kejadian aneh di tahun pertamanya, saat ia tiba-tiba tertidur panjang, membuatnya absen 2 tahun lamanya. Namun tiba-tiba, seorang siswa menabraknya pelan. Lalu dengan nada mengejek bertanya, apakah Cendu sungguh bernyali ikut ujian? Padahal ia sudah tertinggal sangat lama, namun berani mencoba. Anak itu lanjut meledek, menyebut pemuda sekarang terlalu percaya diri. Tidur panjang bertahun-tahun, lalu kembali dengan gaya seolah pantas menjadi satria elit terhebat. Dengan senyum tipis, Cendu menahan lengan anak itu. Berterima kasih atas perhatiannya yang sedikit berlebihan dan tidak diminta sama sekali. Setelah berkata begitu, ia melangkah pergi dengan tenang. Si rambut cepol yang kesal pun kebingungan. Bagaimana mantan bulan-bulanan kelas itu kini menjadi begitu penuh percaya diri? Di sisi lain ruangan, Feng Rui masih terkejut merasakan betapa kuatnya cengkraman tangan Cendu tadi. Sambil tersenyum licik, ia berpikir bisa saja menjatuhkannya saat ujian nanti tanpa ada yang berani protes. Cendu kini memusatkan fokusnya pada ujian teori. Ia harus mendeskripsikan secara singkat bagaimana kondisi dunia saat ini di era seni bela diri. Semua berawal di tahun 2842 era kuno. Saat peradaban dari dimensi lain ditemukan dan menginvasi bumi, umat manusia membalas dengan senjata mutakhir. 2 tahun berlalu, perang besar itu gagal dan jumlah korban yang tumbang melebihi 5 miliar jiwa, terpapar radiasi energi global. Umat manusia mendobrak batas biologis mereka dan mulai berevolusi pesat. Pada 27 Agustus tahun 2860 era kuno, kekuatan vital orang dewasa menembus tingkat 2. Hari bersejarah itu menjadi penanda berakhirnya era kuno. Sebuah fajar baru menyingsing. Dikenal luas sebagai hari pertama lahirnya era seni bela diri gemilang. Pertanyaan kedua, menguji pengetahuannya tentang tokoh-tokoh penting yang memberikan kontribusi luar biasa selama perang awal kalender bela diri agung. Pertanyaan ketiga membahas tentang kebijakan keliru yang sempat diusulkan oleh berbagai negara demi memulihkan ketertiban dunia. Menyelesaikan semua soal, ia mantap mengumpulkan kertas ujiannya. Sesuai dugaan, ia meraih nilai sempurna. Tentu saja, itu karena ia tidak sekadar tertidur selama 2 tahun. Yang sesungguhnya terjadi, sebuah anomali energi misterius muncul di tubuhnya. Menarik kesadarannya berulang kali ke dimensi ruang yang sangat aneh. Hadiah dari dimensi ajaib itu berhasil membangkitkan kekuatan mentalnya, memberikannya bakat luar biasa berupa ingatan fotografis yang tak tertandingi. Sepulang ke rumah, ayahnya ceria menyambutnya. Menyebut ia tiba tepat saat makan malam lezat sudah siap. Tepat saat itu, sebuah kertas meluncur jatuh dari sakunya. Ibunya dengan lembut mengingatkannya agar berhati-hati menjaga kartu ujiannya. Keluarga pun berkumpul. Ayahnya bangga memamerkan hasil buruan murahnya, berupa bubuk nutrisi dan ramuan energi. Cendu terkejut melihat barang langka itu. Yang Hui tersenyum hangat, mengatakan ia membelinya untuk membantu putranya di ujian. Saat Cendu hendak meyakinkan bahwa ia pasti lulus, ayahnya dengan lembut memotong ucapannya, menyuruhnya untuk tidak merasa terbebani. Karena bahkan jika impian menjadi satria belum tercapai, ia akan selalu menjadi sosok paling berharga bagi keluarga. Dan oleh karena itu, ia hanya perlu makan enak, biarkan sang ayah yang berjuang mencari jalan mendapat banyak rezeki. Cendu tersenyum terharu, kembali ke kamarnya. Ia membayangkan ramuan itu pasti berharga 20.000 koin dan nyaris menguras seluruh tabungan keluarganya. Tekadnya semakin membara menjadi satria demi mengubah nasib keluarganya. Ia berjanji akan sukses di ujian esok. Begitu memejamkan mata, kesadarannya ditarik masuk ke ruang misterius. Semenjak insiden tertidur itu, setiap kali terlelap, ia selalu memasuki dimensi kristal bercahaya ini. Banyak monster buas di sana. Tujuan tunggal mereka hanyalah menghancurkan sang kristal yang bersinar redup. Cendu harus melindunginya dengan sekuat tenaga. Jika kristal hancur, ia akan tertidur pula seharian penuh. Namun keajaibannya,
Jika ia tumbang saat berjuang melindunginya, ia terbangun cepat dengan energi penuh. Pada hari-hari awalnya, ia takut mengambil risiko dan selalu berakhir tertidur pulas. Belakangan ia sadar, tumbang di sana justru menghasilkan gelombang semangat dan segudang manfaat. Sebuah layar sistem selalu muncul, mengumumkan kedatangan gelombang monster baru yang mendebarkan. Sayangnya, hanya keberhasilan pertahanan kristal pertamalah yang memberi efek maksimal. Ia bertarung sengit melawan monster itu, lalu menyeru sistem untuk segera terbuka. Dengan statistik kekuatannya sekarang, mungkin masih belum cukup menembus kelas elit. Namun ia tak punya banyak waktu, karena gelombang serangan berikutnya sudah di depan mata. Seekor kadal raksasa penyembur api muncul mendadak, membuatnya harus bergerak cepat bermanuver menghindar. Belum lagi, monster itu memiliki cakar perobek dan ayunan ekor berbahaya. Setelah gagal berkali-kali, ia akhirnya berhasil memecahkan pola ritme serangan kadal raksasa itu. Lantas, mengerahkan seluruh kemampuannya, ia mendaratkan pukulan telak ke dada monster itu hingga terhempas ke tanah. Namun, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Ia tersadar. Mungkinkah monster kadal ini mengamuk? Penyesalan pun merayap karena ia sempat lengah. Meski tak terluka parah, monster itu bangkit kembali. Cendu tetap maju dengan penuh tekad karena kemenangan sudah berada di depan mata. Ia melesat ke arah rahang monster, lalu menghindari gigitan tajamnya. Namun, ia terkejut saat kadal itu tiba-tiba menyemburkan bola api. Untungnya meleset karena ukuran sang karakter utama yang sangat lincah. Memanfaatkan celah itu, ia berlari menyusuri lengan monster dan melempar pedangnya. Tepat mengenai salah satu matanya. Kemudian, kelincahan luar biasa diaktifkan. Ia meraih pedangnya dan menembus kepala kadal itu. Tubuh raksasa itu ambruk ke tanah, memberinya peluang melancarkan serangan penutup pamungkas. Sistem pun menyelamatkannya atas keberhasilan menahan 5 gelombang monster. Dan kekuatan spiritualnya pun langsung meningkat tajam sebanyak 1 poin. Sebagai tambahan yang luar biasa, sistem memujinya atas pertahanan hebatnya. Dan metode visualisasi kehampaan abadi pun akhirnya berhasil didapatkan. Ia sungguh terkejut. Seingatnya, itu adalah teknik visualisasi Zuxian yang legendaris. Ia teringat pelajaran sekolah bahwa itu teknik super langka untuk melatih kekuatan mental secara aktif. Meski bisa mengandalkan hadiah sistem untuk naik level. Makin banyak teknik sakti seperti itu, tentu makin luar biasa jalannya. Sebuah notifikasi misterius menyuruhnya bersiap menyambut kedatangan kawanan monster baru. Ia sungguh terkejut karena harus menghadapi monster kolosal raksasa yang kekuatannya jauh melampaui batas kemampuannya saat ini. Ia tahu intensitas vital kawanan itu jauh lebih besar darinya. Ada 30 monster menanti, jadi ia tidak akan bisa lewat dalam waktu dekat. Oleh karena itu, ia segera memutuskan untuk memeriksa teknik sakti barunya. Ia kembali berada di dimensi lain yang misterius. Tapi kali ini berhadapan dengan monster raksasa yang ukurannya benar-benar sangat absurd. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Tapi ia akhirnya paham alasan teknik itu disebut visualisasi. Ia harus terus menatap raksasa itu untuk menjalani ujian luar biasa yang akan mengubah takdirnya. Waktu terus berlalu saat ia bermeditasi. Sampai saudara perempuannya masuk ke kamar dan ceria memanggilnya makan malam. Ia memakai kembali bajunya. Dan sang adik bertanya penasaran apa yang terjadi karena ia tiba-tiba terlihat jauh lebih tampan. Karakter utama tertawa lucu mendengarnya. Lalu balik bertanya dengan santai apakah sebelumnya ia tidak setampan ini. Adiknya menyuruhnya berhenti mengacak-acak rambutnya. Tapi ia kembali bertanya-tanya sendiri, apakah kakaknya memang setampan ini sebelumnya? Gadis itu sungguh tidak ingat. Ia bercermin dan setuju penampilannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Apakah teknik ajaib visualisasi Zuxian yang menjadi kunci di balik perubahan luar biasa ini? Bagaimanapun juga, ia memakai seragamnya dan pamit pada orang tuanya. Setelah tiba dengan penuh semangat di pusat kebugaran sekolah menengahnya, ia mulai pemanasan. Efek luar biasa dari teknik barunya mulai terasa. Ia jelas merasakan energi tubuhnya telah meningkat dengan sangat pesat dan memukau. Tepat saat itu, seseorang mendekat dengan sinis. Bertanya, apakah sang jenius yang tertidur koma selama 2 tahun akhirnya telah menampakkan dirinya. Ternyata itu Feng Rui yang memprovokasi. Ia mengejek bahwa peserta ujian peringkat terbawah ini cukup murah hati mau muncul untuk ujian. Cendu membalas tajam, mengatakan bahwa itu jauh lebih baik daripada menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa lulus ujian teori sama sekali. Kelompok itu membentak minta kata-katanya diulang. Sang karakter utama pun mengejek balik. Orang yang telinganya tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak pantas mengikuti ujian ini. Feng Rui marah dan menyuruhnya jangan melunjak. Sang karakter utama dengan tenang membalas,
ia tidak sebut nama. Tapi kalau merasa tersinggung ya silakan saja. Tiba-tiba, siswa lain muncul dan meminta mereka berhenti. Fokus utama adalah evaluasi. Jika ada masalah saat guru tiba nanti, semuanya pasti akan mendapat kerugian besar. Peng Rui memutuskan pergi. Tapi dengan tatapan tajam, ia menjanjikan bahwa urusan mereka sama sekali. Belum selesai sampai di sini, Lin panik dan memperingatkan sang karakter utama bahwa ia dalam bahaya. Namun, Chengdu tersenyum santai, menyuruhnya tenang karena ia siap mengatasi apapun. Temannya itu menjelaskan dengan cemas bahwa bukan hanya itu masalah utamanya. Selama ia menghilang tak berdaya selama 2 tahun, Peng Rui telah berubah menjadi sangat arogan. Karena ternyata pamannya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di sini. Sang karakter utama sadar ia harus tetap waspada penuh. Bisa saja si pembuat onar itu berkonspirasi licik dengan para guru untuk menyabotase ujiannya. Ia mulai membayangkan bahwa evaluasi bela diri terdiri dari ujian kekuatan dan pertarungan nyata. Para kandidat akan dibagi menjadi kelompok berisi 10 orang berdasarkan nomor pendaftaran mereka. Keduanya segera masuk barisan, dan para siswa berdiri tegang di depan sebuah patung kucing raksasa. Sementara pada saat yang sama, peringkat terakhir di setiap grup akan langsung dieliminasi tanpa ampun. Itulah ujian kekuatan mendebarkan yang harus mereka hadapi pada tahun ini. Chengdu sadar pertarungan sungguhan masih menantinya. Ia harus fokus menghemat energi sebaik mungkin. Jadi strategi utamanya adalah menang cepat dengan kecepatan kilat. Feng Rui juga sangat bersemangat karena merasa punya kekuatan berlebih. Dan ronde pertama yang mendebarkan pun akhirnya dimulai. Si pembuat onar itu melontarkan pukulan dengan segenap tenaga, menerbangkan target uji kucing raksasa itu jauh melayang ke udara. Para bawahannya bersorak kagum melihat betapa kuatnya bos mereka. Mereka yakin 100% ia pasti akan merebut posisi juara pertama. Namun, baru saja ucapan itu terlontar, mereka semua terbelalak. Syuk! Boneka uji itu hancur berkeping-keping di udara hanya dengan satu pukulan dahsyat dari karakter utama. Orang-orang mulai saling berbisik heran. Bertanya siapa sebenarnya Chengdu ini? Namanya sama sekali tidak pernah terdengar di tahun-tahun sebelumnya. Lantaran ia mencapai dampak 750 kg pada intensitas 5,1, Lin berteriak histeris. Ia sama sekali tak menyangka sejak kapan temannya itu menjadi sekuat monster. Sang guru pun sangat penasaran. Seharusnya, intensitas vital 5,1 itu hanya setara dengan dampak 500 kg. Sungguh misterius. Namun, Chengdu berhasil menembus angka 750. Bahkan murid kelas unggulan Hongji belum pernah mencapai level sehebat ini. Apalagi murid kelas biasa. Sang guru segera meminta asistennya membawakan data pribadi Chengdu. Ia terkejut melihat anak ini absen selama 2 tahun. Namun sanggup menguasai teknik tingkat 1 hingga 55%. Ia sangat yakin kekuatan aslinya pasti jauh melampaui angka itu. Rasa penasarannya memuncak. Ia memutuskan untuk terus mengawasi kekuatan misterius anak itu. Setelah semua ujian fisik selesai, sang guru memberi pengumuman menegangkan. Murid yang namanya dipanggil harus segera naik ke arena utama untuk menjalani duel pertarungan. Sungguhan! Tanpa basa-basi, nama Chengdu dipanggil untuk bertarung melawan Feng Rui. Semua orang mulai meragukan peluang sang tokoh utama, meskipun ia telah kembali dan mencetak hasil yang sangat tidak masuk akal dalam ujian kekuatan. Mereka yakin mustahil baginya untuk mengalahkan Feng Rui. Pertarungan nyata membutuhkan teknik bela diri tingkat tinggi. Dan kekuatan fisik saja sama sekali tidak cukup. Bocah sombong itu mengejek agar tokoh utama kita tidak merasa hebat hanya karena hasil ujian fisiknya. Namun, Chengdu membalasnya dengan tenang, menantang apakah senyum angkuh itu akan terus bertahan hingga pertarungan sengit mereka usai. Pembuat onar itu tidak membuang waktu dan langsung melepaskan rentetan serangan mematikan dari segala arah. Namun siapa sangka, Chengdu dengan lincah menghindari sekaligus menangkis semuanya. Di celah pertama yang terbuka, ia langsung membalas menggunakan gagang pedangnya dengan sangat telak. Feng Rui terpaksa mundur akibat hantaman keras tersebut. Wajahnya merah padam, menahan amarah, lalu mengerahkan seluruh auranya demi ambisi menembus kelas elit. Ia langsung mengeluarkan jurus andalan terkuatnya. Namun, tokoh utama kita tetap tenang dan menangkis semuanya tanpa terlihat kesulitan sama sekali. Merasa diremehkan, Feng Rui memusatkan seluruh tenaga dalamnya. Hantaman keras dari serangannya bahkan sanggup menghancurkan lantai arena menjadi berkeping-keping. Chengdu tersenyum tipis, menyadari bahwa ritme bertarung melawan manusia sungguh berbeda. Dibandingkan saat menghadapi monster buas di dalam dimensi kristalnya, aura Feng Rui kembali berkobar saat ia meluncurkan serangan mematikan. Kedua, mau tak mau, tokoh utama kita harus menahan benturan itu seketika.
Sang lawan kemudian melepaskan teknik cambuk andalannya. Pukulan itu mendarat telak, menghasilkan ledakan daya hancur yang sungguh tidak masuk akal. Dengan licik, Feng Rui mencabut pisau belati tersembunyi. Sayangnya, pergerakan Chengdu jauh melampaui kilat. Sebuah tinju keras mendarat tepat di mulutnya. Seketika, membuat bocah angkuh itu pingsan tak sadarkan diri. Seluruh penonton terdiam membeku melihat hasil akhir yang mengejutkan itu. Sang guru segera memanggil tim medis untuk merawat Feng Rui, lalu memerintahkan murid berikutnya bersiap memasuki arena pertarungan. Namun sebelum itu berlanjut, sang guru tiba-tiba menahan langkah tokoh utama kita sejenak. Chengdu menunduk sopan dan meminta maaf. Ia mengaku terlalu terbawa suasana sehingga lupa mengendalikan tenaga dalamnya saat pertarungan. Sengit tadi. Guru Lin tertawa ringan, mengatakan bahwa cedera dalam duel nyata adalah hal biasa. Ia hanya mengingatkan agar lain kali lebih berhati-hati dan menyarankan pemanasan santai saat berlatih di rumah. Sambil tersenyum penuh arti, sang guru menyadari fakta mengerikan bahwa Feng Rui telah hancur total. Sementara Chengdu tidak memiliki satu goresan pun. Ini pasti berkat dominasi teknik bela dirinya yang jauh melampaui level rata-rata. Tanpa ragu, ia menghubungi Wang Kai untuk memanggil sang kepala sekolah. Sementara itu, Chengdu merasa waktu masih berjalan lambat dan keluarga tercintanya pasti baru pulang malam nanti. Karena itulah, ia memutuskan masuk ke dalam kapsul simulator tempur meski tak mampu menyewa pelatih pribadi. Untungnya, fasilitas sekolah menyediakan satu mesin canggih ini untuk berlatih setiap harinya. Ia hanya perlu merebahkan diri dengan nyaman. Lalu, sistem akan secara otomatis mencarikannya lawan bertarung yang sepadan. Sambil bernapas pelan, ia sadar selama ini hanya menghadapi monster buas di ruang kristalnya. Sehingga fasilitas virtual canggih ini hampir tak pernah ia sentuh sama sekali. Alhasil, peringkatnya saat ini masih mentok di medali perunggu. Di sisi lain, pasca kekalahan memalukan Feng Rui, ada firasat kuat mereka pasti akan membuat kekacauan baru demi menghalangi jalannya menuju kelas elit idaman. Seluruh rekor dari kapsul simulator ini akan tercatat langsung ke dalam peringkat pemuda bintang biru, yang sering dijuluki sebagai papan klasemen para jenius. Ini adalah daftar kehormatan teknik bela diri yang paling diakui di seluruh zona ekologi dunia. Hebatnya lagi, bahkan murid unggulan dari kelas elit pun belum ada yang sanggup menembus daftar legendaris tersebut. Oleh karena itu, jika ia berhasil menduduki peringkat tinggi di sini, posisinya di kelas elit akan terjamin sepenuhnya berkat kekuatan murninya sendiri. Begitu masuk ke alam simulasi, ia kembali bernostalgia semenjak memiliki kekuatan ruang kristal. Mesin canggih ini benar-benar telah ia tinggalkan sekian lama. Ia pun memutuskan untuk melakukan sedikit pemanasan ringan terlebih dahulu. Lucunya, ia masuk menggunakan avatar berbentuk babi, lalu kebingungan mencari di mana musuhnya bersembunyi. Tiba-tiba saja, seorang gadis misterius muncul tepat di belakangnya dan mengejek bahwa refleks bertarungnya masih terlampau lambat. Ia buru-buru menangkis serangan dadakan itu. Sang gadis tertawa kecil, memuji kecepatan reaksinya, lalu mengingatkan bahwa ini bukan ujian sekolah yang kaku, sehingga tidak perlu menunggu basa-basi lawan sebelum mulai menghantam. Chengdu mengangguk penuh semangat, meyakinkan gadis itu bahwa mulai detik ini juga, ia tidak akan lengah ataupun membiarkan musuh mencuri celah sedetik pun. Dengan tekad membara, ia melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Sayangnya, sang gadis menghindari setiap tebasan dengan anggun, seolah sedang menari di udara. Di momen krusial itu, ia mengeluarkan jurus legendaris tusukan naga biru. Sang gadis seketika terheran-heran, mempertanyakan mengapa esensi gerakan yang seharusnya menusuk tajam justru ia ayunkan bebas layaknya sebuah teknik tebasan pedang biasa. Memanfaatkan kebingungan itu, sang gadis mendaratkan tendangan indah sambil menceramahinya. Ia menjelaskan bahwa 4 wujud cahaya mengalir tidak boleh dibatasi oleh satu gerakan kaku. Dan Chengdu harus lebih memahami esensi jiwa dari bela diri itu sendiri. Bagai tersambar petir, tokoh utama kita baru menyadari kebenaran ucapan itu. Memang sangat konyol jika sebuah tebasan pedang yang mematikan harus dikekang oleh postur yang kaku. Gerakan gadis itu melesat secepat kilat hingga berhasil memotong sebagian telinga avatar babinya. Chengdu tertegun kebingungan, bertanya-tanya dari mana gadis misterius ini bisa mengenali teknik pedang rahasianya dengan begitu akurat. Ia pun, gadis itu berseru agar dia tetap fokus. Saat itulah Chengdu tersadar betapa dahsyat kekuatan sang lawan. Ia tak bisa mengenali jurus dasar apa yang dihadapinya. Tanpa tahu identitas gadis misterius itu, sang tokoh utama akhirnya tumbang terkena serangan telak di kepala
Akibat sebuah taktik licik, kemenangan mutlak pun diraih oleh gadis kecil bertenaga dahsyat itu. Sementara dirinya harus merelakan 10 poin kemenangannya menguap. Sang tokoh utama menyadari dirinya pasti sudah takluk walau hanya lewat adu fisik murni. Namun anehnya, gadis misterius itu bersikeras melancarkan serangan kejutan. Ia lalu merenungkan esensi sejati seni bela diri. Mengingat gaya pedang cahaya mengalir memiliki 4 bentuk pamungkas. Dan tusukan naga biru adalah satu-satunya jurus yang belum ia kuasai. Lewat gerakan tusukan secepat kilat, aura serangannya terasa persis seperti tentara bayaran. Ide cemerlang melintas di benaknya. Kelas tempur ini ahli dalam serangan kejutan, sedangkan gayanya sangat konfrontatif. Berbekal pencerahan besar tersebut, ia memutuskan untuk segera melakukan uji coba di pertempuran nyata demi membuktikan apakah teorinya ini benar-benar akurat. Musuh baru yang sangat berbeda muncul. Ia mengeluh kesal sebelumnya melawan petarung curang. Kini sistem menghadapkannya dengan lawan bersenjata superior. Ia sungguh tak paham sistem pencarian lawan di kapsul ini. Apapun rintangannya, ia maju menerjang bersama pedangnya. Ia sangat yakin bahwa teknik miliknya jauh melampaui kemampuan sang lawan. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan jurus tabuhan genderang perang. Pria gempal di hadapannya berteriak murka. Ia memperingatkan agar jangan jemawa hanya karena menguasai teknik berpedang. Ia merasa jauh lebih unggul, lalu menyerang ganas memakai bola pemberatnya. Tanpa membuang waktu, ia mengaktifkan jurus angin hutan untuk menangkis bola itu. Dalam sekejap, ia berteleportasi ke belakang musuh dengan pedang terhunus. Dan lewat tebasan presisi, tusukan naga sukses mengunci kemenangan mutlak beserta 10 poin berharga. Ia tertegun. Ini momen pertamanya mengeksekusi tusukan naga biru secara sempurna. Ia pun merenungkan alasan pedang disebut senjata ketangkasan. Ternyata ini bukan sekadar kelincahan, melainkan tentang kemampuan beradaptasi. Pedang bisa menjadi kokoh atau lentur, tersembunyi atau terlihat. Serangannya bisa menyambar secepat kilat atau mengalir indah bagai arus sungai. Tusukan naga, sebagai wujud pamungkas dari aliran ini, akhirnya menuntunnya memahami satu hal. Pedang bisa diayunkan secara satria dan terhormat. Namun, senjata ini juga sangat mematikan untuk serangan diam-diam tak terduga. Tiba-tiba, sistem memberinya apresiasi atas peningkatan penguasaan pedang cahaya mengalir miliknya. Tingkat kekuatannya kini melonjak naik tanpa henti. Beberapa saat kemudian, ia keluar dari kapsul dengan perut kelaparan. Alat komunikasinya langsung berbunyi, memberinya selamat karena menembus peringkat 10.000 besar pemuda bintang biru. Matanya terbelalak kaget mendengarnya. Papan peringkat kehormatan itu pun terpampang jelas di hadapannya. Ia berhasil menduduki posisi pertama di Kota Liang, ke-7 tingkat distrik, dan ke-55 di wilayah beruang besar, ke-65 di zona ekologi, lalu posisi 6.219 di bintang biru. Ia tak sanggup menyembunyikan rasa takjubnya. Karena tak menyangka setelah menguasai tusukan naga, ia langsung menjadi nomor 1 di seluruh kota, dan posisinya di kelas elit telah terjamin mutlak. Setelah itu, masih di area akademi, sang tokoh utama bersiap pulang. Namun mendadak Li Guo, sang direktur kesiswaan sekaligus paman Feng Rui, muncul menghadang. Pria itu membentak sinis, mempertanyakan apakah ia tak punya sopan santun untuk menyapa seorang guru. Ia membalas salamnya, meski tak mengenali identitas pria tersebut. Pria bertubuh gempal itu memperingatkan akan melakukan inspeksi seragam. Selaku direktur, ia mencerca dengan kasar pakaian apa yang sedang ia kenakan. Ia menjawab santai bahwa ia mengenakan seragam sekolah resmi. Sontak, seluruh gelak tawa siswa di sekitar langsung pecah. Namun mereka tahu, Chengdu sedang masuk dalam masalah besar. Paman Feng Rui pasti membalas dendam untuk keponakannya. Terlebih lagi, beredar rumor tokoh utama menang duel hanya karena menggunakan sejenis ramuan misterius. Sang direktur kesiswaan menunjuk arogan, mengklaim seluruh seragam itu melanggar standar sekolah. Sementara Chengdu yang kebingungan, bersikeras pakaiannya sudah sesuai aturan akademi. Ia pun menantang balik untuk menunjukkan secara detail bagian mana yang dianggap melanggar. Amarah Li Guo meledak. Ia melarangnya membantah dan mencoba memukulnya dengan tongkat pamungkasnya. Ia menuduh Chengdu sangat kurang ajar pada guru. Karenanya, ia akan melaporkan insiden ini ke Dewan Petinggi agar dirinya segera dikeluarkan. Tepat pada momen genting itu, seseorang bertanya siapa yang berani melaporkannya. Pria botak itu menoleh kebingungan mencari sumber suara tersebut. Matanya terbelalak melihat sang kepala sekolah agung datang berdampingan dengan wali kota. Dengan panik, Li Guo mencoba mengarang alasan. Namun, sang kepala sekolah membentaknya diam. Lalu bertanya penasaran, apakah murid di depannya adalah Chengdu? Sang tokoh utama membenarkannya.
Lalu pria itu mengaku datang bersama wali kota, khusus menyambutnya. An Chen tersenyum ramah, memberi selamat atas pencapaian gemilangnya merajai peringkat pertama kota. Sekaligus keberhasilannya menembus jajaran elit 0,01% di peringkat pemuda. Bintang biru. Prestasi mustahil itu menjadikannya legenda baru. Semua orang seketika mematung mendengarnya. Sang direktur meminta Chengdu segera memperkenalkan diri ke kelas elit setelah mereka berbincang. Bahkan Profesor Ling telah mendesak mutasi luar biasa ini sejak kemarin. Mereka lalu melangkah menuju ruang pertemuan. Di sana duduklah Moret, sang jawara nomor 1 kelas elit, serta Lubo, sang pemegang peringkat kedua kota. Ketiganya saling bertatapan dan mengangguk hormat. Setelah itu, semua orang pun duduk dengan tenang. Sang wali kota langsung ke inti pembicaraan. 100 kota di distrik mereka sedang menyiapkan kompetisi epik untuk siswa tahun ketiga. Setiap kota akan mengirim 3 murid dengan teknik bela diri tingkat dewa. Peringkatnya sendiri sudah dikunci rapat pada pukul 6 sore kemarin. Seorang petarung tangguh level 15 akan memimpin jalan mereka. Dan mereka siap berlaga dalam kompetisi bergengsi ini selama 3 hari penuh. Arenanya ada di SMA nomor 1, High-Check. 10 besar akan meraih poin ujian nasional dan hadiah fantastis, minimal 10 poin serta 100.000 kredit. Dengan tawaran sehebat itu, dia menantang keberanian mereka. Moret pun penasaran, mengapa tidak menggunakan duel virtual saja jika yang dinilai murni teknik. Pertarungan. Sang pemimpin menjawab mantap. Pertarungan nyata jauh lebih efektif menguji mental sejati. Tenang saja, ada penjaga elit yang mengawasi. Para petarung juga akan memakai zirah khusus agar intensitas energi mereka tetap seimbang. Karakter utama kita tersenyum percaya diri. Tekniknya pasti masuk 20 besar. Dan dengan latihannya, posisi 3 teratas sudah di depan mata. Sang wali kota tersenyum ramah, menyebutkan bahwa gagal masuk 10 besar pun tak masalah. Pengalaman melihat kehebatan pemuda seumuran mereka adalah hadiah sejati. Jadi, singkirkan semua beban pikiran itu. Tanpa ragu sedikit pun, Chengdu dan 2 murid lainnya langsung menerima tantangan tersebut. An Chen mengangguk puas. Dia akan segera mengabarkan jadwal keberangkatan, lalu menyuruh mereka kembali ke kelas dengan semangat baru. Karakter utama melangkah keluar dengan tekad membara. Jika dia tembus 3 besar, orang tuanya tak perlu lagi memeras keringat setiap hari. Sesampainya di kelas, dia bingung melihat meja tanpa nama. Dengan santai, dia memilih duduk di mana saja. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram bahunya dan mengusirnya kasar. Itu Pang Hu, penguasa peringkat ke-10 di kelas elit. Pemuda itu bangkit perlahan. Matanya memancarkan keberanian tanpa keraguan sedikit pun. Di dalam hati, dia tertawa. Apakah klise perundung sekolah harus selalu muncul secepat ini? Saat itulah, sesosok misterius muncul melerai. Dia mengingatkan si raksasa bahwa ini hari pertama anak baru itu. Wajar jika dia belum tahu aturan. Jantung Chengdu berdesir kaget. Morit bergerak bagai bayangan tanpa suara. Aura energinya jelas 2 tingkat lebih tinggi. Pang Hu mendecih kesal. Dia melepaskan cengkramannya, berdalih memberi muka pada sang peringkat pertama. Sambil tersenyum tipis, Morit menjelaskan hukum rimba kelas ini. Di sini, nomor bangku adalah simbol kekuatan absolut. Setiap bulan, ada pertarungan sengit memperebutkan tahta. 10 peringkat terbawah akan dihukum berdiri selama pelajaran sebulan penuh. Karakter utama tak menyangka aura persaingannya akan semencekam ini. Apalagi, ini adalah minggu pertama di bulan tersebut, yang berarti semua takhta sudah diklaim. Jika ingin duduk, dia harus merebutnya melalui pertarungan nyata. Dengan mata berbinar, Chengdu bertanya tentang keuntungan ekstra dari peringkat bangku ini, selain sekadar bisa duduk. Karena jawaban ini akan menentukan seberapa besar kekuatan aslinya yang akan dilepaskan. Morit membalas dengan seringai, semakin tinggi posisinya, semakin melimpah pula subsidi sumber daya bulanannya. Dia menunjuk bangku miliknya. Sang penguasa nomor 1, senyum cerah mengembang di wajah Chengdu. Demi masa depan gemilang, dia harus merebut takhta tertinggi sekarang juga. Tepat waktu, sang guru melangkah masuk dan mengumumkan dimulainya pelajaran dan mengarahkan mereka ke arena tempur. Guru Ling menjelaskan bahwa penantang punya 3 kesempatan emas dan bangku akan diberikan sesuai hasil duel. Bagaikan petir yang menyambar, pemuda itu langsung menantang peringkat X. Seluruh kelas menahan napas. Bahkan sang guru terkejut akan keberanian gilanya. Sang guru sangat paham teknik bela diri murid baru ini sungguh luar biasa. Namun energi vitalnya masih di bawah standar. Logikanya, itu adalah tindakan yang sangat gegabah. Akan tetapi, Chengdu tahu hadiah peringkat ke-10 50% lebih besar dari peringkat ke-11. Dan itu alasan mutlak untuk bertarung.
Tak disangka, sang pemilik tak-tak 10 adalah Panghu. Raksasa itu tertawa buas, menyuruhnya bersiap untuk menangis terseduh-seduh. Cendu nyaris tak percaya raksasa konyol itu masuk 10 besar. Dengan bangga, Panghu membenarkannya dan mengejek nasib sial Cendu. Sang guru segera melerai, memerintahkan si raksasa memakai pelindung sebelum naik ke arena. Di matanya, murid baru ini tampak tenang. Namun ternyata, semangat tempurnya benar-benar meledak-ledak. Tapi ini adalah hal bagus, karena sedikit pukulan realita akan menjadi tempaan mental yang sempurna. Dengan lantang, duel epik pun dimulai. Panghu mengaum garang, menyuruh lawannya segera bersujud memohon ampunan. Senyum Cendu malah semakin lebar. Bahkan, ketika palu raksasa itu mengayun membelah udara ke arahnya, raksasa itu berteriak mengejek kecepatannya. Tapi seluruh penonton justru terbelalak melihat pergerakan yang tak masuk akal. Mengingat intensitas vital tokoh utama kita satu tingkat di bawah Panghu, namun gurunya merasakan keanehan. Karena kemarin intensitas vital Cendu masih berada di angka 5,1. Lalu dalam sekejap, angkanya melonjak ke 5,2. Sang guru benar-benar dibuat bingung melihat perkembangan secepat kilat ini. Si pria besar itu berteriak tidak terima kekalahannya, lalu memukul arena dengan seluruh kekuatan penuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari suatu keanehan besar. Karena jagoan kita mendadak muncul tanpa luka sedikit pun. Dia tersenyum cerah, lalu menghantam perut pria itu dengan pedangnya. Hantaman itu sukses membuat lawannya terbang melayang dan jatuh berdebum ke tanah seperti karung kentang. Tiba-tiba, gurunya memegang lengan Cendu dengan penuh semangat dan bertanya apakah teknik bela diri tingkat pertamanya telah mencapai tahap sempurna. Cendu menjawab dengan santai bahwa dia beruntung bisa naik tingkat tadi malam. Ling tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Mencapai penguasaan 90% hanya dalam semalam sungguh sebuah keajaiban. Cendu lalu menyadarkan gurunya karena lengannya masih dipegang. Sang guru pun meminta maaf dan mengumumkan bahwa dialah pemenang sejatinya. Seluruh murid ternganga tak percaya. Bagaimana bisa perbedaan kekuatan sebesar itu diakhiri hanya dengan satu serangan fatal? Murid pun ikut terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cendu sebenarnya adalah seorang jenius tersembunyi. Sang guru menyatakan bahwa dia telah berhasil mengamankan kursi peringkat 10 emas. Sehingga beliau ingin tahu apakah jagoan kita masih ingin melanjutkan tantangan seru ini. Dengan tenang dia menolak. Karena dia tahu bahwa naik beberapa posisi tidak akan membawa banyak perubahan pada sumber daya yang didapatkannya. Jadi lebih bijak menyimpan kekuatannya untuk saat ini. Siswa peringkat pertama menghampirinya dan meminta bertukar kontak. Karena sebagai teman sekelas, hal itu pasti akan sangat memudahkan mereka di masa depan. Hal yang sama juga dilakukan seluruh kelas yang berebut meminta nomornya. Membuat jagoan kita tersipu malu dengan kepopuleran mendadaknya. Situasi makin tak terkendali saat Panghu memeluk kakinya, memanggilnya guru besar dan memohon ampun atas kesombongannya yang konyol tadi. Dia memohon agar kata-kata kasarnya tadi tidak dimasukkan ke dalam hati. Cendu benar-benar takjub melihat betapa cepatnya pria besar itu berubah sikap. Sang guru menoleh ke arahnya dan meminta tokoh utama kita untuk menemuinya di ruangannya. Setelah kelas berakhir, beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke ruangan kepala sekolah. Sang guru pun bertanya, apakah Universitas Bela Diri Everest dan Tai masih memiliki kuota penerimaan jalur khusus? Sang kepala sekolah sangat penasaran dengan pertanyaan itu. Guru tersebut langsung menyatakan niatnya agar Cendu bisa mencoba masuk melalui jalur penerimaan khusus lebih awal. Lemur menjelaskan bahwa Universitas Everest dan Tai adalah 2 dari 8 akademi terhebat di seluruh dunia. Dan syarat mutlaknya adalah memiliki teknik bela diri tingkat 1 pada tahap sempurna. Meski Cendu hanya kurang 1%, itu tetaplah tebing curam yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Sang guru sadar bahwa ucapan saja tidak akan membuktikan apa-apa. Lalu menyuruh jagoan kita untuk langsung membuktikannya pada alat pengukur di ruangan tersebut. Kepala sekolah mempersilakannya dan memperingatkan bahwa batas maksimal boneka uji itu adalah tingkat 1 lanjutan. Sangat pas untuk menguji kemampuan murid. Cendu memusatkan pandangannya di depan boneka tersebut. Dan setelah menghunuskan pedang kebanggaannya, dia melepaskan serangan naga biru miliknya yang seketika membuat kepala boneka itu terpelanting. Sang kepala sekolah ternganga, tak percaya. Padahal semalam anak ini baru berada di tingkat 1 lanjutan. Namun sekarang sudah mencapai tingkat 1 sempurna. Cendu pun meminta maaf karena tidak menyangka boneka ujinya akan hancur lebur. Dengan sangat antusias, Ling meyakinkan kepala sekolah bahwa Cendu jelas merupakan seorang jenius.
pertarungan. Insting bertarungnya sangat tajam, seolah dia dilahirkan khusus untuk meraih kemenangan abadi. Ling juga menekankan bahwa sejujurnya, selama bertahun-tahun mengajar di sekolah menengah ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang siswa yang bertarung dengan pengalaman luar biasa. Seolah-olah dia telah melewati banyak ujian nasib yang sangat mendebarkan dan dramatis. Jagoan kita terkejut dengan firasat tajam itu, karena hal tersebut memang benar-benar terjadi di dalam dimensi kristal misterius. Sang direktur mengakui rasa kagumnya dan berjanji akan sangat fokus pada perkembangan kemampuan anak itu. Memberikan fasilitas setara dengan pemegang kursi nomor 1, sekaligus mengurus jalur penerimaan khusus dengan menghubungi pihak universitas terkait. Cendu yang kebingungan bertanya apa maksud dari penerimaan jalur khusus lebih awal tersebut. Profesor menjelaskan, untuk masuk 8 universitas top melalui ujian biasa, intensitas vitalnya harus berada di angka 6,5. Karena itu, dengan kekuatannya saat ini, sungguh sebuah tantangan berat untuk mencapai standar tersebut sebelum ujian dimulai. Namun, melalui jalur penerimaan khusus, menguasai tingkat 1 sempurna pada teknik tertentu sebelum ujian saja sudah sangat cukup. Dan jika dia berhasil, para penguji dari Universitas Everest dan Tai akan datang ke sekolah ini hanya untuk menilainya. Cendu bertanya, andai dia berhasil melewati evaluasi kedua kampus raksasa itu, apakah dia masih boleh mengikuti ujian nasional untuk universitas lainnya? Ling penasaran, apakah ada kampus tertentu di hatinya? Dan pemuda itu menjawab bahwa jika memungkinkan, dia sangat ingin masuk ke Universitas Bela Diri Huangshan. Sang profesor benar-benar tak mengerti alasannya. Padahal, fasilitas yang diberikan oleh 8 kampus top jelas-jelas bernilai sama. Cendu langsung terdiam merenung, mengingat kejadian 6 tahun silam di distriknya, saat kota Huxi diserang secara brutal oleh klan raksasa. Meski pasukan pelindung dari kota terdekat berhasil datang tepat waktu untuk memberi bantuan, ribuan orang tetap harus menjadi korban yang tragis. Dengan kenangan kelam itu di benaknya, dia langsung menyatakan tekadnya yang bulat bahwa dia hanya ingin keluarganya selalu terlindungi. Jika kota tercintanya dilanda krisis, dia bersumpah akan menjadi pahlawan pertama yang datang menyelamatkan semuanya. Sang profesor tersenyum paham. Pemikiran sedalam ini biasanya lahir dari mereka yang pernah merasakan kepahitan kehilangan keluarga tercinta. Namun, memiliki semangat menyala di usia muda dengan keluarga utuh sungguh luar biasa. Dia pasti mampu memikul takdir besar. Karakter utama kita dengan penuh percaya diri menjadikan 2 universitas top sebagai jaminan mutlaknya. Jika gerbang Huangshan tertutup, bisakah dia masuk ke salah satunya? Sang direktur menghela napas. Dengan berat hati menjawab, sayang sekali tidak bisa. Lolos jalur khusus berarti dia harus mengikat janji eksklusif dengan akademi tersebut selamanya. Sang profesor menyemangatinya. Jika dia bersinar di turnamen bulan depan, kursi di 2 universitas legendaris itu pasti jadi miliknya. Dan, berdasarkan perhitungan jeniusnya, syarat nilainya turun drastis menjadi 100 poin. Tanpa peluang emas ini, dia harus mencapai intensitas vital 6,5. Jangan pertaruhkan masa depanmu. Cendu tersenyum hangat, berterima kasih, dan berjanji akan merenungkannya dengan sangat matang. Melangkah menuju gerbang sekolah, benaknya masih berputar hebat, memikirkan tawaran jalur khusus yang menggoda itu. Karena itu baru dibuka setelah turnamen 6 kota usai. Kini, dia akan mengasingkan diri di ruang bela diri VIP sekolah. Di masa emas ini, dia akan meminum ramuan rahasia demi meledakkan batas intensitas vitalnya. Harta yang dia cari pasti ada di sana. Bukankah tempat itu milik kuil bela diri teknologi yang agung? Inilah 3 pilar puncak peradaban manusia. Kuil bela diri ekstrem, sang perisai tangguh penahan invasi makhluk asing. Lalu kuil bela diri teknologi, sang pelopor yang terus mendongkrak batas kekuatan seluruh umat manusia, serta aliansi pendekar, penjaga keadilan yang memastikan kedamaian dan ketertiban dunia tetap terjaga utuh. Sang pendiri kuil teknologi adalah Dragos, manusia terkuat kedua sejagat raya. Meski di bawah bayang-bayang Yan, jasanya bagi dunia sungguh tak tertandingi. Di momen penentuan ini, seorang gadis manis menghampirinya. Cendu mantap memesan 3 kotak pil cai 1 dan darah petir. Sang gadis memperingatkan, barang langka ini butuh ujian ketahanan khusus. Dia tahu betul, bagi manusia biasa, pil ini adalah harta karun paling berharga sebelum melangkah menjadi pendekar sejati. Peringatan keras, pengguna dilarang kehilangan fokus mental selama 30 menit penuh. Jika gagal, petir dalam tubuh akan mengamuk liar. Tanpa ragu, Cendu menekan tombolnya, matanya menyiratkan kesiapan mutlak. Ujian menyala. Anehnya,
suasana malah hening tanpa reaksi. Saat Cendu melenggang pergi, gadis itu panik memanggil teknisi. Dia yakin mesin petirnya rusak parah. Bagaimana mungkin seorang murid tidak merasakan sengatan apapun saat diuji? Sambil duduk santai, pemuda kita berhitung cerdik. Berapa banyak pil dewa ini yang bisa dia telan setiap harinya? Rasa sakit di toko tadi hanya setara setengah pil. Dan itu terasa seperti gelitik kecil yang sangat remeh. Jadi, mengonsumsi 3 kali lipat sehari dengan rasa sakit 10 kali lipat. Itu masih sangat bisa ditoleransi. Belum, pil tertelan dan sengatan listrik imajiner menyambar tubuhnya. Tapi dia hanya tersenyum simpul. Rasanya tidak seburuk itu. Ting, sistem bersorak saat intensitas vitalnya menembus angka 5,3. Senyumnya mengembang. Target 6,5 sudah di depan mata. Dengan laju gila ini, dia bahkan bisa menolak tawaran jalur khusus dengan penuh gaya. Rencana awalnya pil ini untuk sebulan penuh. Tapi sialnya, stok berharga ini hanya akan bertahan selama 10 hari. Sisa tabungannya hanya cukup untuk 55 hari ke depan. Solusinya cuma satu. Dia harus merebut posisi 2 besar di turnamen 100 kota demi dana. Evolusinya, kejutan tak terduga. Efek samping pil itu ternyata sangat brutal. Membuat seluruh otot tubuhnya lumpuh untuk sementara waktu. Karena raga fisiknya kelelahan. Dia memindahkan latihannya ke ruang kristal batin. Semalaman penuh, jiwanya bertarung sengit melawan monster raksasa kunang-kunang hingga fajar. Menyingsing, meski kemenangan belum diraih, kekuatan mentalnya telah melonjak ke tingkat yang luar biasa. Menakjubkan! Kabar baiknya, subsidi sumber daya sekolah akhirnya cair. Keesokan harinya, Guru Yadi yang memesona melangkah masuk ke kelas mental. Dia menyapa ceria dan mengumumkan rahasia besar. Hari ini, mereka akan mempelajari teknik tempur rahasia para pendekar, pelekatan kekuatan mental. Cendu tersenyum takjub. Kelas kekuatan mental ini sungguh hak istimewa yang hanya eksklusif bagi murid kelas elit. Hanya pemilik mental tingkat 2 yang sanggup menguasainya. Gila, intensitas vital Guru Yadi bahkan menembus angka 15. Sang guru menjelaskan dengan anggun. Semakin tinggi teknik bela diri, maka ledakan fisik yang dihasilkan akan semakin dahsyat. Namun, dengan kendali kekuatan mental yang sempurna, kalian bisa melipat gandakan daya hancur hanya dengan setengah tenaga. Tenaga fisik dari teknik bela diri biasanya menyebar percuma. Tapi dengan kekuatan mental, kalian bisa memadatkan semuanya di satu titik absolut. Kemampuan ajaib untuk memerah setiap tetes potensi tubuh menjadi senjata mematikan. Inilah yang kita sebut sebagai pelekatan kekuatan mental. Sang tokoh utama menatap wajah bosan teman-temannya dan menyadari mereka sudah mempelajari materi usang ini sejak lama. Guru itu mengingatkan, sebelum kekuatan mental mencapai level 10, tenaga fisik yang bisa digunakan sangatlah terbatas. Beliau sangat melarang keras membuang waktu mendalami hal ini. Lalu dengan tegas, ia mengumumkan ujian kekuatan mental bagi semua orang. Para murid bangkit berdiri, sementara sang guru bersiap mengalunkan melodi kelelahan dari perulingnya untuk mengukur kapasitas mental masing-masing jiwa. Yadi membisikkan bahwa sang tokoh utama boleh memilih bebas untuk ikut berpartisipasi atau mengabaikannya. Karena hal ini sama sekali tidak memengaruhi nilai ujian nasionalnya nanti. Cendu terkejut, merasa gurunya meremehkan dirinya hanya berada di level 1, dan pasti akan langsung tumbang. Begitu melodi seruling itu mulai bergema membelah udara. Mungkin beliau hanya ingin menjaga harga dirinya, namun dengan penuh tekad, ia memutuskan ikut. Sang guru mengangguk setuju, tapi membatin bahwa anak muda sungguh terlalu kompetitif. Padahal, kekuatan mental jelas bukan hal sepele. Beliau memperingatkan semuanya untuk memfokuskan pikiran. Karena, begitu seruling ditiup, rasa lelah yang luar biasa akan langsung menguras habis tenaga di sekujur tubuh mereka. Semuanya langsung bersemangat. Tak sabar, ingin segera menaklukkan ujian mendebarkan ini. Alunan melodi ujian mulai menggema. Dan sang tokoh utama menyadari sesuatu berwujud misterius muncul di depannya. Sebelum otaknya memproses apapun, bayangan itu menyerang. Namun ia menangkisnya dengan sangat tenang. Meyakini ini hanyalah serangan hipnotis yang memanipulasi fisik serta ruang spiritualnya. Sang guru terbelalak tak percaya melihatnya bertahan tanpa mengerutkan kening sedikit pun. Seolah rintangan ini semudah meminum segelas air putih di pagi hari. Ini benar-benar pencapaian luar biasa. Kekuatan mental pemuda ini jauh melampaui segala ekspektasi awalnya. Terdorong rasa penasaran akan batas kemampuannya, beliau langsung menaikkan tekanan kekuatan mental satu level lebih tinggi. Sebagian besar murid mulai mengibarkan bendera putih. Merasakan kedua kaki mereka bergetar hebat, menahan lelah. Sesuai dugaan, nyaris semuanya bertumbangan di titik ini. Namun saat menoleh, jantungnya berdesir kaget. Cendu masih berdiri kokoh menahan gelombang tekanan dahsyat itu. Padahal ia tahu keluarga pemuda itu sangat sederhana.
mustahil mampu membeli suplemen spiritual. Mungkinkah anak ini menyimpan bakat alami kekuatan mental yang terpendam? Sementara itu, Pang Hu yang sudah duluan tumbang malah terkekeh bangga. Ketangguhan cendu ini membuktikan dirinya sama sekali tidak lemah, melainkan hanya kalah terhormat di pertarungan hari sebelumnya. Waktu berlalu, para murid pun dibuat melongo kaget karena si jenius Moret yang merupakan bintang kelas butuh waktu lama untuk menyerah dan jelas punya modal kuat untuk menembus 3 universitas elit yang didambakan. Sang guru tak bisa menyembunyikan kekagumannya, mengingat jenius utama kelas saja akhirnya tumbang pada level 6. Hebatnya, tokoh utama kita terus bertahan hingga level 7, mengundang tekad sang guru untuk mengujinya di level 8. Cendu mengertakkan gigi, bertahan mati-matian, meski lawan ilusi di pikirannya luar biasa. Mengerikan, ia terus melancarkan tangkisan terbaiknya. Walau badai serangan itu semakin sulit untuk dibendung. Setelah perjuangan yang panjang, ia pun kelelahan. Menyadari duel ini menguras habis pikiran serta raganya. Yadi masih tercengang, sebab memiliki kekuatan mental melampaui intensitas vital adalah sebuah keajaiban mutlak. Selain dikaruniai bakat yang begitu cemerlang, ia bisa menempuh jalan kekebalan spiritual dan menggunakan tubuh perkasanya untuk menemukan para musuh. Menjelma petarung sempurna melawan peradaban mata agung. Usai kelas, sang guru bergegas melapor pada kepala sekolah yang tak percaya akan bakat ganda bela diri serta mentalnya. Beliau membenarkan hal itu karena telah menyaksikannya sendiri selama pelajaran berlangsung. Ling juga menambahkan perbincangannya dengan Cendu dan sangat yakin bocah itu bisa mencapai level 20 alias bangkit menjadi seorang prajurit terbang legendaris. Sang guru penasaran, apakah itu artinya sang pemuda benar-benar bisa terbang melesat? Kepala sekolah menjelaskan, prajurit terbang adalah keajaiban 1 dari sejuta. Sungguh sebuah kerugian besar bila jenius langka seperti tokoh utama kita masuk ke 8 akademi biasa. Takdirnya ada di 3 universitas elit, sehingga ia meminta sang guru untuk meyakinkan pemuda tangguh tersebut. Ling tersenyum dan siap melaksanakan tugasnya. Tak lama, sang tokoh utama dipanggil ke ruangan. Saat ditanya soal Universitas Naga Hitam, ia mengaku hanya tahu tempat itu adalah salah satu dari 3 universitas elit, tanpa mengetahui detail lainnya. Ling menjelaskan bahwa 3 universitas elit tidak merekrut murid melalui jalur ujian nasional. Mereka khusus menjaring para jenius istimewa untuk dibentuk menjadi prajurit terbang. Gelar prajurit terbang diberikan karena mereka merupakan simbol nyata dari sebuah fase transendensi mutlak. Syaratnya sangat gila, harus memiliki intensitas vital di angka 9,9. Ditambah teknik bela diri tingkat 1 menengah. Namun, hanya 50% petarung sekolah atas yang mencapai tingkat menengah dalam teknik bela diri. Banyak yang bahkan tak mampu membeli susu peningkat kecerdasan maupun nutrisi penambah energi. Saat uang terkumpul, masa keemasan berlatih sudah hangus terlewatkan. Sebelum gurunya selesai bicara, sang tokoh utama menjawab mantap akan mencoba seleksi Universitas Naga Hitam. Ia sadar betul, bila takdir mengizinkan, ia takkan pernah rela meninggalkan keluarganya di saat genting ini. Langkah perpisahan ini bisa jadi adalah salam pamit untuk selamanya. Ling menyemangatinya untuk berjuang habis-habisan. Mengingat krisis saat ini, lolos jalur rekrutmen khusus adalah kunci utamanya. Tiket emas menuju 8 akademi besar sudah pasti di tangan. Dari sana, ia bisa menembus Akademi Naga Hitam demi mengukir masa depan yang gemilang. Sang tokoh utama merenungkan turnamen 100 kota. Waktunya tinggal 1 bulan lagi, dan ia harus memusatkan seluruh fokusnya pada ajang bergengsi tersebut. Setibanya di rumah, sang adik menyambutnya dengan senyuman ceria. Sarapan hangat sudah terhidang di meja, menunggunya untuk segera disantap. Gadis itu membatin keheranan. Aura kakaknya kini terasa amat berbeda, seolah ia telah terlahir kembali. Postur tubuhnya jauh lebih tegap. Wajahnya kian menawan. Dan ada pesona misterius yang kini menyelimuti dirinya. Dengan tatapan seluruh keluarga yang tertuju padanya, ia menyatakan tekad bulatnya. Mulai hari itu juga, ia akan menetap di sekolah agar bisa fokus penuhnya. Berlatih, menembus batas kekuatan, demi persiapan turnamen. Ibunda tercinta menatapnya penuh kekhawatiran. Bekerja keras memang bagus, tetapi ia bertanya-tanya apakah putranya bisa beristirahat dengan layak dan menjaga kesehatan tubuhnya. Sang adik langsung mengangguk setuju. Ia pun bertanya cemas, bukankah asrama sudah penuh sejak awal semester? Apakah sang kakak masih bisa mendapatkan kamar tersisa? Sambil tersenyum menenangkan, ia meminta mereka membuang jauh rasa cemas. Pihak akademi menyediakan fasilitas berlimpah, jadi semuanya akan baik-baik saja.
Pasalnya, setiap murid di kelas elit memiliki ruang pelatihan seni bela diri eksklusif. Di sanalah ia akan memulihkan tenaganya setelah berlatih. Sang ayah tersenyum bangga mendengarnya. Ia menyemangati putranya untuk berjuang tanpa ragu dan berjanji bahwa ia dan sang ibu akan selalu mendukung apapun kebutuhannya. Cendu mengangguk penuh keyakinan. Begitu suapan terakhirnya tandas, ia bangkit berdiri dengan langkah mantap menuju ke akademi. Keluarganya melambaikan tangan penuh kehangatan. Mereka berpesan agar ia berhati-hati dan menantikan kepulangannya dengan membawa trofi juara pertama di tangan. Sang tokoh utama mengemasi 9 botol susu kecerdasan dan esensi vitalitas, serta 30 pil pemulih ajaib, ditambah 4 bungkus bubuk energi. Seluruh perbekalan dari akademi ini telah tersusun rapi di ruang latihannya. Nilai total sumber daya ini pasti mencapai 50.000 kredit. Sejak detik itu, fokusnya hanya tertuju pada satu hal, berlatih menembus batas. Kecuali saat jam pelajaran berlangsung, ia memerintahkan Xiao Xiang, asisten komunikatornya, untuk melipat gandakan gravitasi hingga 5 kali lipat. Beban ini setara dengan himpitan 15 gajah dewasa di tubuhnya. Bertarung melawan robot dalam kondisi ekstrem ini sungguh memacu adrenalin. Sesi pelatihan ronde keempat pun dimulai. Ia segera menyadari bahwa dalam lingkungan super gravitasi seperti ini, sedikit saja keliru menyalurkan tenaga, ototnya bisa robek dan tulang pun remuk. Karena itulah, ia sama sekali tak boleh menerima serangan secara langsung. Sebagai siasat, ia harus terus-menerus membelokkan lintasan serangan dengan lincah dan tanpa henti. Mesin robot itu melaporkan efisiensi hindaran berada di angka 87%, konsumsi energi melonjak tajam, dan sistem menyarankan agar ia mengurangi pergerakan yang sia-sia. Dalam sekejap mata, ia menyadari bahaya mengintai. Serangan ganda datang menderu dari atas dan bawah secara bersamaan. Seluruh jalur pelariannya telah terkunci rapat. Karena tak bisa menghindar, ia tersenyum miring. Ia akan membuat robot itu ikut merasakan kejamnya tekanan super gravitasi. Tanpa ragu, ia melepaskan sebuah tendangan geledek. Benturan keras itu membuat sang robot terhempas jauh ke ujung arena. Sistem robot memberikan peringatan krisis. Mesin itu mengerahkan senjata pamungkasnya dan menerjang dengan kecepatan yang seakan merobek batas hukum fisika. Begitu tubuhnya tertangkap, pemuda itu dengan tenang memerintahkan sistem gravitasi untuk dinonaktifkan. Dengan begitu, cengkeraman sang robot pun perlahan mengendur. Ia menarik napas panjang penuh kelegaan, menyadari bahwa ketahanan fisiknya nyaris mencapai batas absolut. Sambil memulihkan tenaga, ia menggunakan teknik visualisasi susian demi membangkitkan pundi-pundi. Kekuatan mentalnya yang luar biasa. Begitu menyelam ke dalam alam meditasinya, ia membatin penuh harap agar poin pengalaman kekuatan mental itu segera mengalir deras kepadanya. Usahanya membuahkan hasil berupa peningkatan sebesar 0,3 level. Namun anehnya, kedua kakinya masih terasa kebas tanpa tenaga. Ia segera menelan sebutir pil ajaib. Karena rasa lelah yang masih mendera, ia memutuskan untuk terlelap sejenak agar kesadarannya bisa berpindah ke ruang kristal demi mengasah teknik bertarungnya. Sesampainya di sana, jemarinya langsung menggenggam erat gagang pedangnya. Ia menyadari raksasa kunang-kunang telah menampakkan wujud mereka. Mengingat pada pertarungan sebelumnya, ia tak sanggup menjatuhkan satu pun dari mereka. Namun ia yakin takdir kali ini akan jauh berbeda. Ia melepaskan ledakan kekuatannya karena ia paham. Bintik hijau di tubuh monster itu bukanlah tanda sejak lahir, melainkan simpul energi penyembuh. Terlebih lagi, monster raksasa itu hanya memiliki cadangan vitalitas yang teramat melimpah. Makhluk itu tak punya keahlian khusus lainnya. Jika ia berhasil menghancurkan simpul hijau itu lebih dulu, mereka takkan lagi menjadi ancaman berarti. Berkat tempaan keras di ruang super gravitasi, pemuda itu merasakan kendali atas tubuhnya telah meningkat dengan sangat fantastis di medan tempur ini. Ia mampu melesat dengan kelincahan tingkat dewa dan menebas penuh kepresisian, hingga sukses melumpuhkan salah satu raksasa tersebut tanpa ampun. Cendu terbuai oleh sensasi seringan kapas yang menakjubkan ini. Rasanya ia tak sabar ingin segera kembali ke siksaan ruang gravitasi begitu ia membuka mata nanti. Namun sebelum momen itu tiba, ayunan pedangnya takkan berhenti. Ia mempertaruhkan segalanya demi mengamankan posisi 3 besar di turnamen 100 kota yang legendaris. Waktu pun berlalu. Dan hari yang paling dinantikan di seluruh penjuru kota pun akhirnya tiba dengan megahnya. Sang guru pembimbing mengisyaratkan 3 muridnya untuk mengikutinya. Tepat di saat itu juga, indera pendengaran mereka menangkap suara lantang seseorang yang memprotes soal pendaftaran masuk. Rupanya itu adalah Musashi, petarung andalan dari kontingen Kota Lu. Pria itu mendengus kesal, bersikeras bahwa ia tiba tepat waktu
dan tak mengerti mengapa panitia terus-menerus mempersulit langkahnya. Sang gadis resepsionis langsung gemetar ketakutan. Wajahnya kian memucat ngeri saat melihat pria temperamental itu mulai menghunuskan bilah pedangnya. Sang tokoh utama mengamati dalam diam. Aura pedang pria itu memancarkan ketajaman yang luar biasa, seolah menegaskan bahwa tingkat ilmu bela dirinya mungkin berada jauh di atasnya. Kedua siswa itu ternganga tak percaya. Bagaimana bisa ada orang dengan teknik bela diri tingkat dewa seperti itu? Tepat saat itu, Shogu dari tim Haichong tiba di meja pendaftaran dengan langkah anggun. Ia meminta masuk karena menganggap tim Samurai Bun telah resmi mundur. Semua orang berbisik kagum melihat sang putri lautan, memuji pesonanya di dunia nyata yang jauh lebih memukau daripada sekadar foto. Karakter utama kita terkekeh bingung mendengar julukan itu. Namun, Moret langsung memperingatkannya agar segera mundur jika mulai terpikat pada pesona sang gadis. Alasannya sangat jelas. Dia adalah putri tunggal kepala sekolah menengah Haicheng yang memegang kendali atas kekuatan keluarga yang luar biasa. Harta, martabat, bakat hebat, serta hal lainnya, sehingga pemuda biasa takkan punya sedikit pun peluang emas. Ia merasa pernah melihat paras ayu itu sebelumnya. Lalu teringat sebuah kenangan seru di arena pertarungan virtual. Dia adalah gadis cerdik yang dulu sukses mengejutkannya. Di arena, julukannya adalah sang gadis hulu ledak nuklir kecil. Wajah mereka sungguh amat identik. Dan awalnya ia mengira sosok itu hanyalah avatar ciptaan sistem karena ia tak pernah membayangkan kecantikan sesempurna itu benar-benar ada di dunia nyata. Senyum hangat mengembang di wajahnya. Ia sungguh tak menyangka takdir akan mempertemukannya dengan seorang kenalan dari dunia maya. Walau gadis itu mungkin takkan mengenalinya. Sebab saat itu teknik bela dirinya belum mencapai tingkat kesempurnaan yang memukau. Tak lama, mereka melangkah ceria ke ruangan. Sang guru menyampaikan kabar mengejutkan bahwa para pemimpin turnamen baru saja mengubah aturan. Secara mendadak, di pertemuan sebelum babak penyisihan dimulai, akan ada pertarungan memperebutkan lencana. Dengan mata berbinar penasaran, Cendu segera bertanya apa saja rincian dari aturan baru yang menegangkan ini. Guru itu membalas, turnamen bergengsi ini akan berlangsung selama 3 hari dengan 3 babak. Mendebarkan! Babak pertama adalah pertarungan perebutan lencana. Di tengah hutan misterius, mereka diberi waktu 13 jam untuk menemukan lencana berukirkan karakter khusus. Setelah terkumpul, mereka harus berpacu menuju titik kumpul. Jumlah peserta yang lolos akan ditentukan secara adil oleh kekompakan tim yang tiba secara utuh. Tokoh utama kita bertanya tentang total lencana yang ada. Sang guru menjawab dengan mantap. Ada 50 untuk masing-masing 2 jenis lencana. Artinya, paling banyak hanya 50 tim yang akan lolos dan sisanya tereliminasi. Babak kedua adalah duel sengit 1 lawan 1 dengan waktu istirahat yang sangatlah minim. 150 petarung akan beradu kekuatan dalam sehari demi mencari 10 peserta terkuat. Menuju babak ketiga, lawan akan diundi secara acak, namun sistem akan selalu menghindari pertarungan sengit antar sesama anggota dalam satu tim. Liu Bao menghela napas lega. Ia bersyukur tidak perlu melawan kekuatan mengerikan milik rekannya itu. Terakhir, sang guru menjelaskan babak ketiga sebagai final yang disebut pertarungan 10 besar. Mencapai titik itu saja sudah merupakan prestasi kemenangan luar biasa. Karena posisi 10 besar akan memanen bonus poin berlimpah. Ia berkomentar cerdas bahwa peraih posisi pertama belum tentu yang terkuat secara kemampuan individu. Namun pastinya yang paling tangguh dalam hal ketahanan fisik serta strategi. Ling lalu menambahkan satu detail terakhir, melukai lawan secara fatal dilarang keras. Aturan emas ini berlaku mutlak, baik di arena kompetisi maupun kehidupan nyata. Bagaimanapun, musuh sejati mereka adalah peradaban alien. Mereka tak boleh sekalipun mengarahkan bilah senjata pada rekan seperjuangan. Tambahannya, mereka akan memakai kostum khusus yang menyeimbangkan energi vital. Sementara para pembimbing akan menyembunyikan diri untuk selalu memastikan keselamatan seluruh peserta. Dengan senyum tipis, sang guru berharap tak perlu turun tangan. Sebab jika ia sampai harus bertindak, mereka bertiga akan langsung gugur. Jadi, segalanya kini bergantung pada tekad mereka. Ketiganya pun bersorak penuh semangat untuk memberikan yang terbaik. Setelah momen itu, di sekolah Haijo, tokoh utama kita menatap takjub dan mempertanyakan keaslian hutan tersebut. Chu Cheng, sang direktur sekolah Haichung yang berwibawa, melangkah maju dan menyapa seluruh murid yang telah berkumpul. Ia menunjuk bangga ke balik gerbang.
mengungkap sebuah hutan ajaib yang menjadi lingkungan berlatih eksklusif kebanggaan sekolah mereka. Di sana juga tersembunyi celah dimensi misterius, warisan dari fenomena tabrakan 9 planet sejak ratusan tahun yang lalu. Pemuda itu bergumam takjub. Itu adalah domain spiritual yang legendaris. Ruang dimensi menakjubkan penuh monster buas, di mana tak ada manusia yang menetap. Sang direktur tersenyum, meminta mereka tak cemas karena ruang dimensi itu sangat stabil dan telah disertifikasi langsung oleh pria terkuat ketiga di dunia. Selain itu, ia mengingatkan akan tingginya risiko bahaya di ujian tersebut. Oleh karena itu, para murid harus menjadikan keselamatan diri sebagai prioritas paling utama. Ia pun menunjuk Wusang dengan tajam, memperingatkan agar pemuda itu tak berpikir bisa berbuat sesukanya hanya karena ia memilih menyendiri. Sebab sekolah akan segera menugaskan rekan setim yang sepadan. Ia menduga cowok dingin itu pasti membenci semua orang. Sang direktur memindai matanya pada gerbang canggih. Berseru menyuruh semua orang bersiap memasuki hutan serigala lupan yang mendebarkan. Chu Cheng kembali menegaskan bahwa lokasi asli domain ini adalah rahasia mutlak. Dan lingkaran sihir bercahaya inilah yang akan membawa mereka. Oleh karena itu, semua peserta diperintahkan masuk ke dalam lingkaran. Mereka akan diteleportasi secara acak dalam kelompok menuju salah satu dari 1000 titik pintu. Masuk hutan, lingkaran sihir ajaib menyala terang, dan semuanya langsung berteleportasi. Kilatan cahaya membutakan sesaat. Pemuda itu berdeham canggung, menyadari bahwa kini ia akhirnya telah menembus masuk ke dalam domain spiritual. Maret bertanya penuh semangat, ke titik mana mereka harus melangkah. Sambil tersenyum riang, ia membalas bahwa mereka sungguh beruntung karena ada lencana di dekat titik awal, lalu mengajak bergegas memeriksanya. Keduanya sepakat dan melesat ke lokasi itu. Batu yang dilempar langsung mengaktifkan lencananya. Mereka menekan tombolnya dengan senyum lebar. Senang rasanya. Padahal awalnya mereka mengira tanda itu hanya tipuan. Ternyata itu lencana sungguhan. Tapi tunggu, tiba-tiba insting tajamnya menangkap sebuah ancaman yang mengintai. Dalam sekejap, dia menarik rekannya dari panah kilat. Serangan mendadak itu ternyata ulah tim tangguh dari Kota Kun. Sang ketua dengan angkuh berseru, "Serahkan lencana itu, atau kalian akan kami pulangkan paksa." Karakter utama kita menyadari hal itu. Mereka benar-benar tim Kun, kota elit yang jauh lebih maju. Hukum alamnya, kota yang lebih megah pasti melahirkan petarung dengan kekuatan yang jauh lebih luar biasa. Sementara itu di aula, penonton terkejut melihat bentrokan epik yang pecah begitu cepat. Ciwan Kalian, Direktur Akademi Kun, mengejek Limu. Ia menertawakan kesialan timnya dan berjanji akan membayarkan ongkos pulang mereka nanti. Limu hanya bisa menghela napas lelah. Merasa takdir sedang mempermainkan murid-muridnya sejak awal ujian. Tapi, di medan tempur, pemuda itu tersenyum remeh menantang. "Kalian pikir bisa menyingkirkan kami begitu saja?" Ketua lawan kembali mengancam. Namun pahlawan kita berdiri tak gentar. Berasal dari kota mewah, bukan berarti punya kekuatan mutlak di sini. Liu Wen memutar tombaknya dengan ponga. Ia bersumpah menyingkirkannya lebih dulu, lalu menerjang maju tanpa rasa takut. Tim bersiap menahan serangan, tapi Chengdu maju dengan aura tenang. "Biar aku saja yang bereskan," ucapnya mantap. Ketiganya menerjang serentak bagai kilat. Namun dengan ayunan santai, Chengdu menangkis semuanya tanpa berkeringat sedikit pun. Mata Liu Wen terbelalak tak percaya. 3 serangan telak ditahan, dan pedang Chengdu tak bergeser meski hanya 1 milimeter. Amarahnya meledak. Padahal, intensitas energi timnya berada di level 5. Bagaimana bisa lawannya memiliki kekuatan sekokoh gunung ini? Sang tokoh utama membaca situasi. Ketua lawan berada di batas puncak teknik bela diri tingkat 1 lanjutan. Pantas saja dia sangat sombong. Tapi sayangnya, 2 anggota lainnya masih sangat jauh dari level hebat tersebut. Tanpa ragu, dia membangkitkan asimilasi energi mental level 9. Tebasan balik pun meluncur menggunakan gaya pedang cahaya, mengalir yang indah. Gelombang kejutnya langsung mementalkan semua orang. Hanya ketua yang bertahan, kebingungan menyadari beban pedang itu jauh melampaui tombaknya. Lebih parahnya, dia sama sekali tidak tahu rahasia kekuatan mengerikan apa lagi yang masih disembunyikan oleh Chengdu. Target utamanya adalah yang terkuat. Namun sebelum jurus keluar, 2 jari dengan santai menahan pedangnya. Tebasan yang sangat luar biasa. Puji seseorang. Pemuda itu terperanjat hebat. Serangannya dihentikan oleh sosok bayangan yang kehadirannya sama. Sekali tidak bisa dia deteksi. Di sisi lain, Liu Wen berteriak tak terima pada guru pengawas. Mengklaim bahwa dirinya masih sanggup untuk bertarung.
Namun sayangnya, kenyataan berkata lain. Lin Bei dengan tegas menyatakan dia kalah. Robekan di pakaian mereka membuktikan daya serang Chengdu murni setara dengan energi level 7. Meski menahan pukulan pertama, tebasan berikutnya takkan bisa dibendung. Karena alasan itulah, dia segera disuruh meninggalkan arena. Sang pengawas membatin kagum. Bakat Chengdu jauh melampaui Liu Wen. Bocah ini pasti akan memegang takdir besar di masa depan. Ling, yang diam-diam memantau dari kegelapan bayangan, tersenyum misterius melihat hasil pertunjukan yang memuaskan ini. Liu Wen yang angkuh akhirnya menaruh hormat dan bertanya namanya. Dengan senyum cerah, dia menjawab, "Namaku sama dengan sang juara yang akan diumumkan 2 hari lagi." Kembali ke aula, Limu menghibur temannya yang termenung kaget. Pasukan kebanggaan Akademi Kun telah digulung habis tanpa sisa. Para petinggi saling berbisik takjub. Tak ada yang menduga tahun ini akan lahir begitu banyak monster jenius di tingkat 1 sempurna. Para penonton bersorak heboh menebak-nebak apakah tim Liang sudah mengantongi 2 lencana. Karena kini mereka melesat menuju tanda bulan sang pintu keluar. Di tengah gelapnya hutan serigala Lupin, Maret terbelalak kaget. Apakah telinganya salah? Tokoh utama kita berniat melengsarkan Musashi di tempat itu juga. Dengan senyum tipis dan tatapan penuh percaya diri, pemuda itu menjawab jujur. Merebut 2 lencana adalah hal sepele baginya. Namun ambisinya berkobar jauh melampaui itu. Dia hanya mengincar tahta mutlak sebagai sang juara. Dia menjelaskan dengan tenang. Bagi anak-anak elit, kaya raya, juara pertama hanyalah soal pamer gengsi semata. Namun baginya, gengsi itu tidak penting. Dia butuh hadiah 1 juta itu demi bertahan hidup. Alasan sederhana yang langsung membuat teman-temannya mengerti. Calon juara terkuat saat ini adalah Zhu Xiaogu dan Zhang Tian dari tim Hai, ditambah si jenius Musashi dari tim Liu. Menggempur 2 monster tim Hai jelas sangat mustahil. Tapi jika mereka menyergap bayangan Musashi, peluang kemenangan mereka akan meningkat drastis. Liu Bo langsung memahami taktik itu, tapi dia ragu. Bukankah ini sama saja membantu tim Hai melenyapkan musuh terberat mereka secara gratis? Dia langsung menggeleng. Tegas! Jika Musashi tak segera disingkirkan, jangankan juara, tiket masuk 3 besar pun hanya akan jadi angan kosong belaka. Berdasarkan taktik tersebut, mereka berempat akan melenggang mulus ke ronde 2. Dan untungnya, aturan melarang rekan satu tim untuk saling bentrok di sana. Mengingat Hai Chung adalah panitianya, dia pasti sengaja merancang duel melawan Musashi, hanya agar murid-muridnya sendiri bisa menang. Dengan mudah! Terkait ronde kedua, tak peduli siapa pemenangnya, dirinya atau Musashi, itu bukan masalah besar. Pemenangnya harus bertarung beruntun melawan 2 murid sekolah. Menghadapi 3 petarung level 1 yang sempurna, jelas sebuah kegilaan. Maret akhirnya paham alasan tekad kuatnya menumbangkan Musashi di ronde itu. Liu Bo merasa ini sangat aneh. Seolah ada manipulasi bayangan. Tokoh utama meminta maaf karena menyeret mereka. Ia tak bisa menjamin kemenangan melawan pria itu. Dan jika gagal, mereka semua akan langsung tereliminasi di ronde pertama. Sambil tersenyum, mereka menjawab, sudah tahu risikonya. Mengingat tingkat mereka saat ini, yang terpenting adalah partisipasi. Namun, wajah mereka memancarkan rasa penasaran. Bagaimana cara mereka bisa menemukan Musashi? Chengdu tersenyum. Mereka akan memanfaatkan arogansi dan kekuatannya. Karena dia pasti menuju area penuh tanda untuk merebut lencana secara paksa. Jadi, rencana mereka adalah menyergapnya di jalur menuju pintu keluar. Tempat lencana itu paling menumpuk. Dengan strategi matang, mereka bersiap dan tiba-tiba melihat sebuah tim lain sedang bertarung sengit. Dia terkejut melihat serigala Bi. Itu aneh, karena monster itu berasal dari ruang kristalnya. Bagaimana mereka bisa di sini? Ensiklopedia Alien mencatat semua monster penemuan manusia. Tapi ruang kristal tidak ada di buku itu. Fakta mengejutkan ini menyadarkannya. Monster dari ruang kristal mungkin sesungguhnya berasal dari domain spiritual. Gadis itu berteriak penuh amarah karena terpojok akibat ulah Musashi. Sebelum sempat melakukan serangan balasan, mereka diserang. Namun seberkas cahaya terang, tiba-tiba menyambar dan langsung mengalahkan monster itu. Xiao Mei yang terduduk lemas di tanah bergumam. Apakah itu sang guru yang datang? Ternyata, tokoh utamalah yang menumbangkan monster itu. Memanfaatkan momen yang ada, dia santai menyebutkan telah mendengar nama Musashi disebut tadi. Satu anggota tim mengangguk. Setelah tidak menemukan apapun di titik awal, pria itu berkeliling menghadapi 10 monster ganas itu. Mereka tadinya ingin mundur sesuai instruksi guru saat melihat Musashi. Tapi monster itu malah mengepung. Dia lalu menunjuk arah kepergian Musashi. Chengdu mengerutkan kening. Sangat aneh. Seingatnya, tidak ada tanda lencana di arah tersebut. Dan dia tak mengerti untuk apa pria arogan
Itu ke sana. Instingnya berbisik tajam. Jika terasa ganjil, pasti ada bahaya. Dan jika benar, stamina Musashi pasti sudah mencapai batasnya sekarang. Ini adalah peluang emas yang tak boleh dilewatkan begitu saja. Berkat peluang ini, ketiganya melaju. Maret bersorak riang, merasa sangat beruntung karena semuanya sesuai rencana, dan menanyakan taktik selanjutnya. Mengingat tatapan siswa tadi saat menunjuk arah, dia memperingatkan agar tidak bertindak gegabah setibanya di sana. Firasatnya mengatakan ada misteri tersembunyi yang menanti. Keduanya setuju. Lalu melangkah hati-hati menyusuri zona dengan konsentrasi kawanan serigala tertinggi di wilayah itu. Tiba di lokasi, Liu Bo menggaruk kepalanya. Apakah mereka salah jalan? Setelah berlari sangat jauh, tidak ada satupun bayangan manusia. Tiba-tiba, semak bergoyang di sekitar mereka. Tokoh utama tersenyum pahit. Mereka telah tertipu dan kini terkepung rapat oleh monster. Chengdu menegaskan bahwa ucapan ketiga siswa tadi sebenarnya mengandung sebuah kebenaran. Sebab mereka memang benar-benar berpapasan dengan Musashi di jalan. Tapi itu jelas jalur yang salah. Siswa licik itu pasti melihat lencana dan sengaja mengarahkan mereka ke rute jebakan ini agar serigala-serigala itu yang menyelesaikan pekerjaan. Kedua temannya mulai panik. Ada 20 monster ganas di sana. Tempat ini sudah pasti sarang utama mereka. Chengdu menyadari jumlahnya 10 lebih sedikit dari ruang kristal, tapi auranya mematikan. Dia melarang mereka tergores sedikit pun, karena monster ini akan langsung masuk ke dalam mode mengamuk tanpa kendali. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat dan langsung menjatuhkan satu monster dalam sekejap. Kotomo Tontang, Kanselimo. Tim tokoh utama masuk ke sarang serigala. Ini mungkin terjadi karena mereka berjalan tanpa memperhatikan peta. Direktur Akademi sangat tegang melihat kejutan ini. Dia tak percaya timnya mungkin tereliminasi di ronde paling awal. Temannya tertawa menyindir. Bercanda bahwa sepertinya mereka berdua akan pulang bersama malam ini. Dengan tangan hampa, direktur lain menimpali. Anak-anak itu kurang beruntung terjerumus ke sarang menengah, lalu bertanya pada Joe tentang seberapa besar peluang mereka untuk lulus. Joe menjawab tegas, peluangnya kurang dari 10%, sebab pertempuran lencana perdana ini dirancang khusus untuk memberi pukulan realita pahit kepada para jenius sombong itu. Dan semuanya akan baik-baik saja, asalkan mereka tidak mendekati sarang mengerikan itu. Dengan begitu, kawanan serigala masih bisa dihindari dengan aman. Direktur menjelaskan, lencana sengaja disembunyikan di balik sarang agar siswa tidak berkeliling sembarangan melintasi peta ujian yang penuh teka-teki ini. Namun, bertemu serigala BBI bukan berarti langsung kalah. Karena menghadapi beberapa ekor saja masih bisa diatasi dengan cukup mudah. Tetapi, terjebak di sarang menengah berisi 20 monster adalah kesialan mutlak. Rekannya mengangguk paham, berharap penuh timnya bisa meloloskan diri tanpa rintangan berarti. Sang direktur menenangkannya. Dengan penuh percaya diri, dia berkata, putrinya dan putra temannya tak akan terhentikan. Meski berhadapan dengan sebuah sarang raksasa sekalipun, di dalam hutan, tokoh utama terus menumbangkan serigala dengan santai. Semuanya terasa terlalu mudah baginya. Saat semakin banyak monster liar mendekat, senyum puas terukir di wajahnya karena berhasil memancing sebagian besar kawanan itu. Selama serigala-serigala ini tidak mengamuk, kedua rekannya pasti bisa membereskan sisanya. Mereka terus mengayunkan senjata tanpa henti, bertekad menumbangkan monster-monster itu demi meringankan beban Chengdu. Liu Bo berteriak lantang, menolak keras untuk tertinggal. Mereka bertarung dengan semangat membara, menumbangkan serigala demi serigala, menggunakan jurus andalan terkuat mereka. 3 serigala menerjang ke arah Chengdu. Namun, dengan jurus tusukan naga biru, ia menyapu bersih semuanya dalam satu tebasan epik. Ia ingat telah menaklukkan monster-monster ini ribuan kali di ruang kristal, sehingga sangat hafal dengan setiap kebiasaan mereka. Setiap gerakan dan taktik terbaca jelas. Sebaliknya, Morit justru gemetar menahan tekanan. Sebagai mantan murid bintang, ia merasa sangat kacau karena kini malah menjadi beban timnya. Karakter utama menakar bahwa aura serigala biasa berada di level 5. Sementara sang pemimpin pasti menyentuh angka 6,5. Meski ia sendiri mampu mengerahkan kekuatan level 7, para monster licik itu hanya mengelilingi mereka, membuatnya tak punya celah untuk membalas. Situasi makin rumit saat Liu Bo tampak kepayahan menahan 3 serigala sekaligus, sehingga mustahil baginya untuk menolong Moret. Ia sadar, yang dibutuhkan saat ini hanyalah tambahan sedikit tenaga dan kecepatan kilat. Tambahan 1% saja sudah cukup untuk membuat pedangnya menebas lebih cepat, membuka jalan bagi mereka untuk segera lolos. Gelombang monster terus bermunculan tiada henti. Namun Chengdu menangkis dan membalas setiap terjangan dengan gagah berani.
Ia menghitung hanya butuh waktu 2 menit untuk menyusutkan kawanan ganas itu menjadi kurang dari 10 ekor. Jika tidak, tak ada harapan untuk pergi dari sana. Pedangnya melesat makin tajam. Semangatnya berkobar, menumbangkan monster-monster itu dengan sensasi adrenalin yang luar biasa. Asalkan ritme sempurna ini bisa dipertahankan, peluang kemenangan ada di depan mata. Tiba-tiba, teriakan Liu Bo pecah saat lengan Moret terluka parah. Kejutan ini memicu rasa was-was. Pertanda mimpi buruk sesungguhnya baru saja dimulai. Pemuda itu meminta maaf dengan suara bergetar karena tak sanggup lagi bertahan. Namun Chengdu mengaum keras, menyuruh mereka segera berlari sebelum kawanan serigala itu memasuki mode mengamuk. Belum sempat otak mereka mencerna, seekor monster melesat dengan kecepatan kolosal. Sang karakter utama memaksakan batasnya untuk bergerak lebih kilat. Berhasil menahan terjangan mematikan itu. Dengan tegas ia menyatakan akan bertahan sendirian sebagai tameng. Ia meyakinkan mereka untuk tetap tenang karena Profesor Ling Yun sedang mengawasi dari dekat. Jadi nyawanya pasti aman terjaga. Dan hanya inilah satu-satunya jalan untuk lulus. Liu Bo mendesak rekannya untuk segera menjauh. Sadar bahwa mereka tak boleh terus-menerus menjadi beban pelindung sang pahlawan. Dalam benaknya, Chengdu mengingat bahwa mode amukan itu memberi para serigala lonjakan kecepatan dan tenaga fisik yang mengerikan. Sayangnya, mereka kehilangan akal sehat dan akan menerkam apapun berdasarkan insting buas. Mengingat ia pernah menghadapi 30 monster serupa di ruang kristal. Ini saatnya membangkitkan memori pertarungan itu. Hanya dalam sekejap mata, kawanan serigala itu mengambil posisi serang yang mematikan. Sang jagoan berhasil menangkis dengan pedangnya. Namun terkejut saat menyadari aura para monster telah menembus level 7. Kodemo tadai, kademos. Para guru berdiskusi tegang bahwa melawan kawanan ukuran menengah yang sedang mengamuk. Bahkan master teknik bela diri 99% pun akan kesulitan. Mereka sangat menyayangkan hal ini. Padahal tadinya berharap bisa melihat pertarungan epik 4 petarung level sempurna. Sang direktur menimpali, memuji kekuatan tangguh karakter utama yang belum juga tumbang. Kekuatannya yang di luar nalar ini justru terasa sedikit misterius. Rekannya menatap bingung, menanyakan apa yang aneh dari hal tersebut. Ia membeberkan fakta dari data Chengdu, mengungkap bahwa pemuda ceria ini belum pernah sekalipun melangkahkan kaki keluar kota sebelum tiba di Haicheng. Guru lainnya menganggap hal itu lumrah, karena teknik bela diri sejatinya bergantung pada bakat alamiah seseorang. Namun sang direktur membantah. Yang misterius bukanlah levelnya, melainkan gaya bertarungnya. Gaya pedang cahaya mengalir milik pemuda itu belum sempurna, menandakan penguasaannya belum menyentuh angka 99%. Hebatnya, ia mampu membaca setiap arah serangan tanpa perlu melihat sedikit pun. Insting tajamnya seolah ditempa dari kerasnya medan perang yang paling mengerikan. Sang direktur membelai dagunya. Berpikir keras bahwa orang biasa mustahil mengetahui rahasia ranah spiritual. Apalagi wujud sejati dari serigala-serigala itu. Yang paling membingungkan, jagoan kita ini hanyalah pemuda dari keluarga sederhana tanpa ada relasi dengan tokoh penting manapun. Di medan pertempuran, posisi Chengdu mulai terdesak hebat. Para monster melihat celah ini untuk menerkam serentak. Ia pun langsung memasang kuda-kuda untuk jurus angin puyuh di bawah hutan, sadar betul bahwa selain sang raja yang memancarkan aura level 7, masih ada 10 monster lebih yang mengepungnya. Gabungan kekuatan mereka bahkan jauh lebih dahsyat dari raksasa kunang-kunang. Dengan kelincahan luar biasa, ia melancarkan jurusnya, lalu melompat anggun ke atas pohon besar untuk mengincar titik buta musuh. Begitu celah itu terlihat, ia langsung menyapu bersih para bawahan serigala itu, memanfaatkan kelengahan mereka untuk menipiskan barisan musuh. Sayangnya, jantungnya serasa berhenti saat melihat gelombang monster baru telah rapat mengepungnya. Tenaganya sudah terkuras drastis akibat pergerakan intens tadi. Dan kini, apapun yang terjadi, ia harus mengakhiri semua ini dengan tebasan penentuan. Ia bermanuver menghindari hujan serangan. Namun rasa frustrasi melanda saat kecepatannya mulai tertinggal. Kawanan serigala terus merangsek maju. Ayunan pedangnya mencoba memecah formasi, tapi benteng pertahanan para monster itu terlalu kokoh. Dia melompat mundur. Namun sebuah serangan telak terlanjur menghantam tubuhnya. Walau kelemahan lawan telah terbaca, dia sadar pertarungan ini tak boleh berlarut-larut. Tekanan dari monster itu makin menggila. Pikirannya hanya satu. Pedangnya harus mengayun lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mantap demi kemenangan. Bayangan hangat keluarganya, kerasnya latihan, dan kepercayaan penuh sang guru melintas di benaknya. Ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan momen penentu takdirnya.
Dengan tekad pantang menyerah, sebuah teriakan penuh semangat menggelegar dari bibirnya. Kekuatan luar biasa meluap. Dia melancarkan serangan akurat dan tiba-tiba menyadari sensasi ayunan pedangnya terasa begitu berbeda dan istimewa. Kawanan serigala terus mendesak. Dan ternyata sang pemimpin berhasil menangkis serangannya. Ling Yun mengamati situasi ini. Dia menyadari, andai saja tak mudah percaya pada orang lain, kerumitan ini tak akan pernah terjadi. Anggap saja ini sebagai pelajaran berharga sebelum dia terjun ke masyarakat luas. Namun bayarannya terlalu mahal. Saatnya dia turun tangan menyelesaikan ini. Namun, langkahnya terhenti oleh kejutan aura luar biasa dari Chengdu. Di detik yang sama, Chengdu membalas dengan kekuatan kolosal. Berhasil menyapu bersih kawanan serigala di sekitarnya. Karakter utama menyadari lintasan pedang itu menyatu sempurna dengan hembusan angin. Kekuatannya benar-benar telah melesat jauh. Kemudian, dia menarik senjatanya dan pergi. Peningkatan tunggal ini membawa kekuatannya dari 98% menjadi 99%. Kembali kaulah, Zhao Yan terperangah. Dia tak menyangka Chengdu berhasil mencapai terobosan epik. Dan tekniknya berevolusi ke 99%. Direktur lain berpikir logis. Intensitas sarang serigala menengah seharusnya membuat siswa level 1 di tahap 99% pun tumbang kelelahan. Namun kebenarannya, serangan pemuda itu terasa terlalu dahsyat. Sama sekali tak mencerminkan kekuatan dan kecepatan seorang siswa di level tersebut. Mereka menduga, kekuatan mentallah kuncinya. Jika benar, levelnya pasti mendekati 10. Rekannya takjub, karena di tingkat itu, dia berpotensi besar menjadi seniman bela diri sejati. Kendati demikian, mereka merasa ini agak berlebihan. Mencapai level 10 seharusnya membawa perubahan kualitatif yang mendalam hingga ke tingkat jiwa. Dan pemuda itu belum tentu mencapai level 15 kelak. Tapi tetap saja, pencapaian saat ini sungguh di luar nalar. Sang direktur tertawa renyah. Karena dari yang ia pahami, temannya hanya mencoba meremehkan pencapaian Chengdu. Para penonton dibuat takjub. Tak disangka ada sosok sefantastis ini di Universitas Liang. Beberapa saat kemudian, gadis kecil yang mengkhianati karakter utama bertanya ragu. Bisakah mereka mengambil rencana tim Liang tanpa memicu masalah? Shuai menyuruh mereka santai. Sehebat apapun tim itu, mustahil mereka sanggup menghadapi kawanan serigala sebanyak itu. Profesor pasti harus turun tangan. Dan itu artinya, tim tersebut otomatis didiskualifikasi. Matanya berbinar antusias, mengingat kartu-kartu itu tak memiliki pelacak. Ditambah tak ada tim atau serigala lain di sekitar mereka saat ini. Kini hanya tersisa mereka untuk mengamankan dua lencana. Setibanya di lokasi, mereka tercengang melihat lautan serigala yang tumbang. Perasaan aneh menyelinap, terutama karena lencana itu tergeletak santai di atas tumpukan serigala. Mereka berdecak kagum dalam benak mereka. Pasti sang profesor yang terpaksa turun tangan untuk menaklukkan kawanan serigala sebanyak itu. Namun, seorang anak laki-laki tiba-tiba dilanda firasat buruk. Begitu menyadari situasinya, dia berteriak panik, menyuruh semuanya lari. Tim Kota Liang belum gugur. Dan lencana itu murni jebakan. Shuai kebingungan tak percaya. Bagaimana mungkin ada seorang siswa yang mampu menumbangkan serigala sebanyak ini sendirian? Baru saja kalimat itu terucap, sebuah serangan melesat cepat dan menyerempet tangannya. Seluruh anggota tim serentak menoleh. Dan karakter utama muncul dari semak-semak bersama dua rekannya. Dengan nada penasaran yang ceria, dia bertanya bagaimana mereka tahu timnya belum tereliminasi. Anak itu menjawab ngeri. Semua terlihat dari jejak tebasannya. Para ketua tim dilarang membawa senjata. Mustahil bisa memberikan goresan setajam itu dengan tangan kosong. Karakter utama tersenyum tipis. Mengingat profesornya selalu memakai beragam senjata unik untuk melatih mereka di kelas. Dia sendiri tidak tahu mana senjata yang paling dikuasainya. Dia benar-benar mengabaikan celah ini. Makanya dia harus lebih waspada. Sambil mengambil kembali kartunya, dia bertanya dengan nada menantang di mana keberadaan Wuzong. Lalu dia membuang kartu itu begitu saja. Lencana tak ada artinya. Dia hanya ingin menantang pria itu sekarang juga. Siswa itu tersadar. Ternyata ambisi sejati Chengdu di turnamen ini bukanlah sekadar meraih kemenangan biasa. Namun demi menantang Wuzong yang berjuluk Musashi, karena tak punya pilihan, dia mengaku melihat pria itu berjalan ke arah yang berlawanan. Dan target mereka seharusnya adalah tanda bintang. Tapi malah tanpa sengaja berpapasan dengan kawanan serigala di tengah jalan. Karakter utama merenung sejenak. Jika rute mereka sampai terhadang serigala, berarti ada rahasia tersembunyi di jalur resmi panitia. Anak itu menambahkan,
Wuzong mungkin sudah beranjak, tapi dia pasti masih berkeliaran di dekat tanda bintang. Tepat setelah kalimat itu terucap, satu hantaman telak mendarat di tengkuknya. Pemuda itu tumbang menyusul teman-temannya. Sang karakter utama pantang memaafkan pengkhianatan dan langsung menyita lencana mereka. Sang lawan hanya bisa terbelalak tak percaya. Cendu tersenyum tipis dan dengan santai berterima kasih atas kebaikan mereka yang sempat menunjukkan jalan. Tiba-tiba, Profesor Akademi muncul melerai. Dia memuji bahwa tindakan sang karakter utama yang menarik kembali kata-katanya justru membuktikan dia masih memiliki etika bela diri yang kuat. Mendengar itu, Maret meledak dalam amarah dan berteriak, memprotes keras ucapan sang profesor. Bagaimana bisa dia membela mereka? Padahal, jelas-jelas timnya yang menjadi korban pengkhianatan dari awal. Setelah insiden itu berlalu, tim kembali menyusun strategi. Liu Bo berkomentar sambil tertawa bahwa ketiga orang tadi benar-benar tak tahu malu. Tapi untungnya, mereka berhasil merampas 2 lencana tambahan. Dia lalu bertanya, apakah rencana menantang Musashi masih berlanjut? Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Karena tak ada jawaban, Maret maju dan kembali mendesak. Menanyakan, apakah mereka benar-benar akan berhadapan dengan pemuda menakutkan itu? Sang karakter utama memegang dadanya yang bergemuruh. Dia menggeleng tegas, mengaku energi dan kekuatan mentalnya sudah terkuras habis. Memaksakan pertarungan epik sekarang hanya akan mengundang bahaya besar. Dia menjelaskan bahwa melacak posisi Wuzong hanyalah taktik cerdas untuk menghindari bentrokan. Namun siapa sangka, Dewi Fortuna tersenyum lebar. Mereka justru mengumpulkan semua lencana dengan sangat mudah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk langsung menuju titik bulan. Mereka akan menyerahkan lencana itu dan menyelesaikan ujian babak pertama ini dengan gemilang. Jarinya menunjuk rute misterius di atas peta, membuat rekan-rekan setimnya mengerutkan kening dan mempertanyakan jalan pilihannya. Dengan mata tajam, dia mengungkap kecurigaannya sejak awal. Aturan pengumpulan kartu ini terasa terlalu mudah, bagaikan sebuah jebakan. Apalagi pihak akademi meyakinkan bahwa titik lokasi kartu itu benar-benar aman dari ancaman. Tapi ucapan Shuai di perjalanan membuka matanya. Mata Liu Bo berbinar paham, sementara Maret menyimpulkan dengan tegas. Ancaman sejatinya bukan berada di titik tujuan, melainkan tersembunyi di sepanjang perjalanan. Sang karakter utama menambahkan bahwa rute hutan serigala ini sengaja dirancang agar peserta menghindari sarang utama. Dan akibatnya, mereka pasti akan saling berbenturan dengan tim peserta lainnya. Ini adalah kompetisi yang dirancang sangat jenius. Tim yang lemah tanpa keberuntungan mustahil mencapai titik bulan. Jadi, sebelum ujian ini benar-benar selesai, mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Melihat aura ketegasan di wajah kapten mereka, kedua rekannya mengangguk mantap, tanda mengerti. Langkah mereka terus melaju hingga seseorang menghadang jalan. Cendu seketika menelan ludah. Firasatnya memburuk karena dia mengenali sosok itu. Ini adalah krisis besar. Mereka berhadapan dengan tim Hai, kelompok mengerikan dengan 2 ahli tingkat sempurna. Sang pemuda pirang langsung menyadari kedatangan mereka. Melempar tasnya, lalu memanggil deretan pedang yang memancarkan aura. Tapi Shogu muncul, melerak. Dia menyebut para pemuda itu tampak kelelahan usai bertarung sengit. Melawan serigala tingkat tinggi, jika mereka memaksa bertarung sekarang, itu bukanlah kemenangan yang terhormat. Gadis itu tersenyum anggun, mengaku tak menyangka ada ahli tingkat 1 sempurna lainnya selain Wuzong di sini. Lalu dengan percaya diri berjanji akan menyingkirkan mereka di babak selanjutnya. Demi mempertahankan gelar juara bertahan timnya selama 9 tahun. Liu Bo terbelalak kagum. Tak menyangka gadis itu memiliki aura keadilan bagaikan seorang pahlawan. Wanita sejati. Namun, sang karakter utama justru mendecih kesal. Dari ingatannya, gadis anggun itu sama sekali tidak baik hati, melainkan seorang maniak licik. Saat mereka menjauh, Zhongtian berbisik heran. Tak pernah melihat gadis itu bicara soal kehormatan, kemenangan, atau omong kosong semacamnya. Padahal, mereka bisa saja memanfaatkan kelemahan lawan untuk menyingkirkan satu tim. Sambil tersenyum tipis, gadis itu membalas bahwa mereka sedang siaran langsung. Jadi, dia harus menjaga citranya. Setelah babak pertama usai, para siswa kembali menuju ke penginapan. Dan sang karakter utama akhirnya bisa bernapas lega. Latihan harian memperkuat kekuatan mentalnya dengan metode visualisasi abadi telah selesai. Sempurna. Dia menyadari bahwa hari itu, 50 tim termasuk miliknya, total 150 siswa, berhasil lolos. Esok hari, dia harus bersiap menyingkirkan sekitar 4 pesaing tangguh. Dan karena kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat 9, jika dia berhasil menaklukkan semua monster di babak ke-7 nanti, kekuatannya akan menembus tingkat 10. Saat itulah, pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai.
Sampai di sini teman-teman. Jika suka video ini, silakan berlangganan dan tekan loncengnya. Terima kasih banyak.